Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan nikmatnya, sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin IDAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang paling sempurna. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz yang telah berkenan untuk mengisi rutin pengajian kita, dan juga para senior ya. Prof Johar, terima kasih, sehat terus insya Allah. Ini kalau hadir di pengajian insya Allah sehat Prof, insya Allah. Selain di lapangan juga Prof ya. Pak Endi, alhamdulillah, senior kita, Pak Roya tentunya, dan teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya kami mohonkan berkenan Pak Royo selaku Ketua Pengajian IDAI untuk memberikan sambutannya. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa bersilaturahim di tempat yang sama sekali tidak menyangka di program ini. Nah, tadi ini ke Sakar Flora ya, ini maksudnya dunia TPS ini yang tahu persis itu. Salam dan selawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini dan yang sekarang tidak hadir. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Terima kasih yang tak terhingga pada Ustaz Dr. Aris Mengandar yang telah lalu dan akan tausiahnya pada kita semuanya. Matur nuwun pada ibu-ibu guru kita, Bu Toni, Bu Tomo, Bu Amin atau Bu Jupri dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, Prof Dohan, Mas Endi dan Mas Atil terutama sebagai motor pengajian ini, dan Pak Sahabat ya. Pasal waktu muda ini sesepuh nih Prof ini, dan alhamdulillah sekarang sangat mewarnai kegiatan keagamaan di BY. Sebenarnya tetangga, tetapi belum pernah ketemu di tempatnya itu, dekat rumah itu. Alhamdulillah kita bisa silaturahim, mudah-mudahan pengajian ini berlangsung terus dan ada manfaatnya untuk kita semuanya sebagai bekal, karena pada dasarnya insya Allah kita akan silaturahim hadir dipanggil oleh Allah. Kita tidak menduga, kita belum lama dekat dalam sini Ustaz Mahmud, Ustaz Mahmud itu pembimbing dakwah anggota DPD DIY, malah yang datang gak kemarin yang menyebut ketua DPD pusat itu dekat ini di Agak Selatan. Kemudian juga Mas Untung, Dokter Untung itu pas Rakodayu itu jejer ngobrol macam-macam pengalong itu. Gak taunya beliau itu ternyata sudah sakit jantung 1 bulan, tapi tidak pernah mau berita, hampir mirip Prof Tamani ya. Dia masih kadang-kadang minum kopi tapi ditensi dulu katanya. Jadi kalau tensinya baik dulu apa yang enggak. Nah beliau belum lama Seto juga suaminya Dokter Neni gitu, itu juga Seto. Mudah-mudahan semuanya terus merutin.
sekali lagi juga terima kasih kepada Sohibul Bait, Dr. Neti, Dr. Yaya, Dr. Titis, dan Dr. Amalia. Mudah-mudahan pahala beliau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun atas tarawahnya semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mereka bersama-sama nanti kita ikuti sampai acara ini selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ayo. Untuk selanjutnya kami mohonkan kesediaannya dari Sohibul Bait, Dr. Neti ya, untuk memberikan sambutan sepatah dua kata. Monggo. Iya. Monggo Mas Lin. Awan jati jadi anunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhnya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di acara pengajian pagi ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Pak Ustadz yang nantinya akan memberikan kajian tausiahnya kepada kita dan memberikan tambahan ilmu untuk kita semua. Mungkin saya mewakili dari teman-teman dari Dr. Titis, Dr. Cahya, kemudian Dr. Amalia ingin memberikan sedikit ya akan kelangsungan dari acara pengajian ini. Mungkin untuk meningkat waktu karena sudah jam segini, mudah-mudahan acara yang pagi hari ini bisa berjalan lancar. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rob Jawa sampai nanya minggu ini di sini siapa gitu kan. Ternyata lain awan jati, ternyata maknanya di sini banyak jati yang lainnya sudah nggak ada kan. Nah, jadi khasnya di sini ada jatinya ya, luar biasa ya suasananya pengajian. Tapi mudah-mudahan dengan suasana seperti ini kita bisa menambah, bisa melekat ya jati kita. Oh di pengajian di sana yang banyak pohon jatinya gitu. Terima kasih Dr. Neti dengan tugas yang lain. Dan selanjutnya mari kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aris Munandar. Itu waktu dan sebelumnya kami silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Bapak dan Ibu anggota keluarga besar Dokter Anak Indonesia di Jakarta, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan barokahnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan segala urusan dunia ataupun urusan akhirat. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa duduk di sini dalam rangka silaturahmi, demikian juga thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, demikian juga semua orang yang berupaya untuk meneladani dan menjalankan apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengenal dan mempelajari aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seputar pembagian waris. Ini satu hal yang penting karena dan di antara hal yang menunjukkan pentingnya hal tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang aturan pembagian waris itu secara detail di Al-Quran. Di surat An-Nisa Allah sampaikan secara detail, nanti akan kita coba baca dan kita telaah bagaimanakah pembagian waris dalam Al-Quran menurut Al-Quran. Satu hal yang tidak Allah lakukan untuk ibadah setelah sholat sekalipun. Kalau ibadah sholat, Allah hanya perintahkan di Al-Quran untuk menegakkan sholat, sedangkan detail tata cara sholat, detail tentang waktu, detail tentang dan detail tentang banyak hal seputar sholat itu Allah serahkan kepada nabinya. Allah tidak tangani langsung bagaimana tata satu. Maka ini istimewanya aturan faraid, istimewanya aturan faraid cek satu, cek ya, nggak cuma nggak stabil nih mas. Ya, inilah istilahnya aturan pembagian waris. Ya. Allah telah uraikan dan jelaskan secara detail dan cek. Iya, Bapak ada satu. Iya. Dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini gambaran awal ya tentang bagi waris dalam ajaran Islam. Kita coba akan sampaikan daftar ahli waris ya. Ada tentu ahli waris itu dari jenis kelamin laki-laki, kemudian ada ahli waris dari jenis kelamin perempuan. Namun yang dimaksud dengan daftar ahli adalah orang yang berpeluang untuk dapat warisan. Itu pasti pilihannya nanti dapat warisan.
bukan mic-nya. Bukan pada mic Anda. Coba ya. Tes kayaknya mudah-mudahan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf ada sedikit trouble teknis ya. Ya, kita lanjutkan, maka kita akan awali dengan coba melihat daftar ahli waris ya. Siapa saja orang yang berpotensi untuk dapat warisan. Ya, daftar ahli waris ini bukanlah orang yang real untuk real mendapatkan warisan, namun orang yang besar harapan dia mendapatkan warisan. Maka ahli waris dari jenis kelamin laki-laki itu ada 15 ya. Yang pertama adalah anak laki-laki ya, anak laki-laki jelas ahli waris. Kemudian yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki alias cucu ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan demikian seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga ayahnya mayit ya, jika ada orang yang meninggal dunia maka ayah itu ya, berhak untuk mendapatkan warisan dari anaknya. Kemudian yang keempat adalah kakek ya, ayahnya ayah seandainya masih hidup, cucunya meninggal dunia duluan kemudian masih ada kakeknya, nah itu kakeknya bisa dapat warisan dari cucunya. Kemudian yang kelima adalah saudara. Dalam hal ini saudara kandung. Nanti ditambah yang keenam itu saudara sebapak. Saudara sebapak itu artinya bapaknya sama, ibunya berbeda. Bukan saudara tiri ya. Saudara, namun ini saudara sebapak. Jadi mungkin bisa gambarannya ayahnya itu nikah 2 kali, kemudian dia punya anak dengan yang dulu, kemudian punya anak dengan kemudian dengan yang kedua misalnya. Ini artinya saudara sebapak, bapaknya sama, ibunya berbeda. Kemudian yang ketujuh adalah saudara seibu. Artinya ibunya sama, hanya saja bapaknya beda. Mayit itu sama orang ini ibunya sama, namun bapaknya berbeda. Kemudian yang kedelapan adalah anak saudara sekandung, keponakan. Ini anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, artinya keponakan. Demikian juga yang kesembilan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Jadi kalau untuk yang keponakan itu hanya berlaku untuk sekandung sama yang sebapak. Keponakan sekandung sama keponakan yang sebapak. Nanti keponakan yang seibu itu tidak termasuk dalam list atau daftar ahli waris. Tapi kalau saudara itu mencakup tiga-tiganya, sekandung itu ahli waris, sebapak juga ahli waris, saudara seibu juga masuk dalam daftar ahli waris. Tapi kalau untuk keponakan hanya keponakan dari saudara sekandung sama keponakan dari saudara sebapak. Kalau keponakan dari saudara seibu itu tidak masuk dalam daftar ahli waris. Kemudian untuk paman nomor 10 dan 11 itu untuk paman. Paman yang masuk dalam daftar ahli waris itu cuma 2 jenis paman, paman sekandung sama paman sebapak. Paman sekandung artinya dia dengan ayah itu saudara sekandung. Dia dengan ayahnya mayit itu saudara sekandung, jadilah dia paman sekandung. Kemudian ada namanya paman sebapak ya, artinya dia sama ayahnya mayit itu bapaknya sama
Kalau paman seibu itu tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Artinya saudara seibu dengan ayahnya mayit itu tidak tergolong ahli waris. Kemudian yang ke-12 dan yang ke-13 itu anak paman. Ya, anak paman. Nah, anak paman ini ya, karena tadi pamannya cuma paman sekandung sama sebapak, maka anaknya juga hanya yang anak paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Dan untuk anak paman itu yang masuk dalam daftar ahli waris itu hanya anak laki-lakinya saja, tanpa anak perempuannya. Nanti di daftar waris perempuan itu tidak ada anak paman perempuan. Anaknya paman yang perempuan sebagai ada dalam daftar ahli waris. Jadi anak paman itu cuma yang diambil anak paman itu yang laki-laki itu ahli waris, tapi kalau yang perempuan bukan ahli waris. Ya, kemudian yang ke-14 itu suami. Kemudian yang ke-15 ini tidak ada di zaman ini, yaitu ketika masih ada perbudakan, maka mantan tuan, mantan pemilik budak itu bisa menjadi ahli waris kalau budak yang dimerdekakan itu punya duit namun ternyata tidak punya keluarga. Nanti yang mewarisi adalah mantan tuan. Itu 15 orang laki-laki yang masuk dalam daftar ahli waris. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau untuk yang berjenis kelamin perempuan itu ada 10. Jadi kalau yang laki-laki 15, kalau yang perempuan ada 10 perempuan yang masuk dalam list atau daftar ahli waris. Yang pertama anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki. Kemudian anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi kalau di hukum di agama, di aturan di agama kita, kalau cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Cucu dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Kenapa dia bukan ahli waris? Karena dia jadi ahli waris untuk jalur bapaknya. Itu cuma pindah kotak sebenarnya. Bukan kemudian ini mendolimi perempuan, bukan. Tapi ini beda jalur. Dia dapatnya dari jalur ayahnya, bukan dari jalur ibunya. Jadi kalau cucu dari anak laki-laki itu baik cucu perempuan ataupun cucu laki-laki itu masuk dalam ahli waris. Tapi kalau untuk anak perempuan, ahli warisnya berhenti di anak perempuan. Ketika dia punya anak, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki, maka cucu dari anak perempuan itu tidak termasuk dalam daftar ahli waris karena dia jadi ahli waris untuk jalur ayahnya, bukan dari jalur ibunya. Kemudian yang ketiga adalah ibunya mayit itu ahli waris. Jika anak meninggal dunia, maka ibu bisa mendapatkan warisan dari anaknya. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu nenek. Yang keempat adalah nenek dari jalur ibu, yaitu ibunya ibu. Kemudian yang kelima adalah nenek dari jalur ayah, dalam pengertian ibunya ayah. Maka ini juga dapat ahli waris. Seandainya cucunya meninggal dunia duluan, neneknya masih hidup, itu nenek bisa dapat warisan dari cucunya. Kemudian yang ke-6, 7 dan ke-8 itu saudara perempuan.
saudara perempuan di sini mencakup 3 jenis saudara, baik saudara perempuan sekandung, bapak dan ibunya sama. Kemudian yang ketujuh, saudara perempuan sebapak, artinya dia cuma satu bapak beda ibu. Kemudian yang kedelapan, saudara perempuan seibu, artinya bapaknya berbeda. Jadi kalau jadi kalau kemudian namun saudara sebapak, saudara seibu itu berbeda dengan anak gawan. Kalau anak gawan itu dia tidak dapat warisan. Misalnya ada seorang laki-laki kemudian dia menikah dengan seorang janda, punya anak, maka janda ini, anaknya janda ini tidak dapat warisan dari suami ibunya karena dia bukan ahli waris. Anak janda yang merupakan anak bawaan, anak tiri, itu tidak dapat warisan dari suami ibunya, karena dia tidak punya hubungan apa-apa dia tidak punya hubungan apa-apa ke suami ibunya. Yang bisa kalau anak gawan dari si janda tadi, dia dapat warisan dari ibunya, dia dapat warisan dari ibunya, demikian juga dari bapak kandungnya. Kemudian sedangkan kemudian yang mewarisi harta suami ini, laki-laki ini adalah kalau nanti dia nikah dengan perempuan tadi, janda tadi punya anak. Kalau dia nikah dengan janda tadi kemudian punya anak, nanti anaknya ini dapat warisan dari ayahnya. Demikian juga mungkin seandainya laki-laki ini juga sudah punya anak dengan pernikahan sebelumnya, nanti yang jadi ahli waris adalah anak, baik itu anak dengan yang dulu ataupun anak dengan yang sekarang. Yaitu kemudian yang ke-9 adalah istri itu ahli waris. Kemudian yang ke-10, ketika masih ada budak, boleh jadi ada perempuan yang punya budak kemudian memerdekakan budaknya malah jadi orang kaya setelah tidak jadi budak, namun ternyata sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, nanti ahli warisnya adalah mantan pemiliknya dulu. Itu daftar ahli waris, list daftar ahli waris, baik yang jenis kelaminnya laki-laki ataupun yang jenis kelaminnya perempuan. Kalau kita lihat, kalau di perempuan itu yang paling jauh itu hanya saudara. Yang paling jauh itu kurang lebih ya hanya saudara perempuan sekandung, sebapak dan seibu. Anaknya saudara perempuan tidak masuk. Kemudian misalnya bibi, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu juga tidak masuk dalam daftar ahli waris. Dan Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, seandainya ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan lengkap semua ahli warisnya. Jadi seandainya ada orang yang meninggal dunia, kalau dibikin list ternyata daftar ahli warisnya itu ada semua, maka perlu diketahui yang dapat warisan cuma 5 orang. Yang real dapat warisan itu hanya 5 orang. Sehingga tadi saya sampaikan, daftar ahli waris ini cuma berpotensi untuk dapat warisan, bukan yang real dapat warisan. Karena seandainya ini yang laki-laki ada lengkap, perempuan juga lengkap, ada semua, itu yang real dapat warisan cuma 5 orang. 5 orang itu anak laki-laki, anak perempuan, kemudian ibunya mayit, ayahnya mayit, ibunya mayit. Kemudian yang kelima ya pilih salah satu. Kalau tidak istri ya suami. Kalau yang meninggal istri ya berarti suami yang nomor 5. Kalau yang meninggal itu ya suami, berarti istri yang nomor 5 itu adalah istri. Jadi seandainya ahli waris itu lengkap, yang dapat warisan itu cuma 5 orang saja. 5 orang saja anak, dalam hal
misalnya anak laki-laki, anak perempuan, kemudian orang tuanya mayit, ya, orang tuanya mayit, ya, ayah, ibu, ibunya mayit, kemudian ya, suami atau istri. Jadi sehingga 15 ditambah kemudian 10 ya 25 ya, orang yang ada dalam daftar ahli waris itu maknanya adalah yang berpotensi untuk bisa dapat warisan dan bukan yang real dapat warisan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, ya, ayat tentang warisan itu bisa kita lihat di surat An-Nisa. Ini ada 3 ayat. Ya, ada 3 ayat, 3-tiganya di surat An-Nisa yang membahas secara detail bagian-bagian warisan. Kita lihat misalnya di surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat, berpesan kepada kalian agar berbuat baik kepada semua anak-anak kalian, baik anak yang laki-laki ataupun anak yang perempuan. Ya, maka perlu diketahui di masa jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki tanpa anak perempuan. Maka aturan jahiliyah ini dihapus oleh Islam, sehingga Islam memberikan hak waris kepada semua anak, ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka ini diantara perubahan yang dilakukan oleh Islam terhadap aturan jahiliyah yang zalim kepada perempuan, ya, dengan tidak memberikan hak warisan kepada mereka sama sekali. Ya. Kemudian Allah katakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan, Allah katakan di lanjutannya ayat, lidzakari mislu hadzil unsayyaini. Ya. Untuk anak laki-laki semisal bagian 2 perempuan. Artinya anak laki-laki itu bagiannya 2 bagian, sedangkan anak perempuan itu bagiannya 1 bagian. Dan aturan Islam ini sebenarnya juga sudah menjadi hukum adat di adat Jawa. Di Jawa itu sudah mengakomodir aturan Islam. Ya, jadi kalau mau pakai, orang mengatakan saya pakai adat saja, ya maka seharusnya pakai Islam. Karena adat Jawa itu mengatakan bahwasanya ya, anak perempuan itu segindong, sedangkan anak laki-laki itu sepikul. Ya, anak laki-laki itu sepikul, anak perempuan itu segindong. Kalau sepikul, pikul itu ada 2, bagian depan sama belakang. Kan dipikul pakai bambu, ya. Ya, dipikul pakai bambu, ada depan, ada belakang. Kalau segindong itu cuma 1 saja gitu, sepikul di belakang. Ya, itu sudah pakem tradisi Jawa sebenarnya. Sehingga kalau kemudian istilahnya bagi warisnya itu dibuat sama rata, itu sebenarnya tidak Jawani. Itu aslinya tidak Jawani, itu mungkin koloniali atau apa, ya, tapi bukan Jawani. Karena hukum adat Jawa itu sudah mengakomodir aturan Islam dengan ungkapan segindong sama sepikul. Ya, itu sudah sangat Islami sesuai dengan surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-11. Ya, kemudian ya, jadi kalau orang beralasan hukum adat, ya, hukum adat yang mana ini? Ya, kalau betul-betul hukum adat, misalnya kita orang Jawa, ya adatnya Jawa. Kalau adatnya Jawa, mestinya pembagiannya tadi sepikul sama segindong tadi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian lanjutannya katakan
anak laki-laki itu 2 bagian, anak perempuan itu 1 bagian. Itu kalau manakala orang tua meninggal dalam keadaan ada anak laki-laki dan bagaimana kalau seandainya Satu dua. Oh. ya kepada ibu sekalian, cek ya kepada ibu sekalian. Jadi kalau harta warisan seseorang itu dalam aturan dari itu tidak kemudian bisa diberikan atau kemudian menjadi warisan bagi saudara itu manakala ada anak laki-laki atau ada ayah. Itu kalau ada anak laki-laki sama ada ayahnya mayit, saudara itu tidak dapat. Kalau ada anak laki-laki atau ada ayah, itu saudara mayit itu tidak dapat, cuma nonton saja. Tapi karena yang menghalangi mereka untuk dapat warisan manakala ada anak laki-laki atau ada ayah. Sehingga gimana kalau ada orang yang meninggal dunia dan dia hanya punya anak perempuan, maka Allah katakan fa in kunna nisaan, maka jika anaknya cuma anak perempuan, Rokat nata ini 2 atau lebih. Jika anak perempuan 2 atau lebih, falahunna thulutha maka ayat mengatakan untuk anak perempuan 2 atau lebih itu jatahnya 2/3 dari warisan ayah, dari warisan orang tua. Jadi kalau ini anak perempuan, anaknya 4 atau 2 perempuan semua, 3 perempuan semua, atau 4 perempuan semua, maka mereka ini jatahnya 2/3. Nanti 2 dibagi anak perempuan 2 di 2. Jika anak perempuannya 3, nanti 2/3 dibagi sama rata untuk bertiga. Anak perempuannya 4, nanti sama rata untuk 4. Nanti sisanya kemana? Ya tadi kalau ada ayah, nanti sisanya kebijakan ayahnya main. Cek itu Pak. Ya, itu kata ayat demikian. Jika 2 anak perempuan atau lebih, jatahnya 2/3 apa yang ditinggalkan oleh mayit, oleh ayahnya atau oleh ibunya. Wa in kanat wahidatan, jika cuma punya anak perempuan, namun anak perempuannya cuma 1, anak perempuan tunggal, falaha an-nisfu, maka 1 anak perempuan jatahnya setengah. Maka jika kalau mayit itu meninggalkan anak laki-laki, ya sudah, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Tapi kalau hanya meninggalkan anak perempuan, maka jika anak perempuan itu jumlahnya 1 orang, ya dia dapatnya setengah dari total harta. Setengah dari total harta. Dan total harta ini jangan hanya dilihat tanah saja, tapi semua total harta. Tanah boleh jadi
uang di bank, ada kemudian motor, ada kemudian yang namanya harta warisan itu bukan hanya tanah sama duit saja, misalnya ada mobil, ada motor, bahkan maaf ada sandal, sepatu, kemudian pakaian. Kemudian kalau itu di tanah itu kebun, ada buahnya, maka warisan itu bukan hanya tanahnya, bukan hanya batang pohonnya. Kalau itu ada kelapanya itu juga harta warisan. Itu harta warisan. Jadi sejak kemudian misalnya ayah meninggal, nanti ini panen kelapa itu tidak boleh hanya diambil dan dijual oleh anak yang ngurusi kebun itu. Di banyak kasus kan demikian. Padahal nanti dibagi setelah 5 tahun. Nah itu panen kelapa selama 5 tahun itu cuma dimakan, diambil, dijual oleh anak yang kebetulan ngurusi kebun tersebut. Ini satu hal yang tidak benar. Hasil kebun sejak ayah meninggal itu harta warisan. Itu harta warisan yang nanti kalau dijual ada dapat duitnya mestinya dibagi pakai aturan warisan. Oh ini sekian jatahnya siapa, sekian diambilkan dulu misalnya untuk yang ngurusi, untuk gaji yang ngurusi ini sekian, sisanya itu bagi waris. Maka tidak kemudian bukalah kemudian satu hal yang asal tanahnya dibagi adil, itu berarti sudah pembagian yang adil. Padahal ini sudah 5 tahun, salah satu anak 5 tahun makan hasil kebunnya. Itu demikian juga misalnya meninggalkan kos-kosan. Maka sejak ayah meninggal dunia, hasil kos-kosan itu adalah harta warisan, hak sekian anak, bukan hanya hak salah satu anak yang kebetulan kemarin waktu ayah hidup itu yang mengurusi kos-kosan tersebut. Nah itu kemudian kemudian selanjutnya Allah kemudian bahas tentang haknya ayah dan ibu. Wali abawaihi, dan untuk ayah dan ibunya mayit, likulli wahidin minhum as-sudus. Masing-masing ayah sama ibu itu jatahnya 1/6 mimma taroka, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit, inka lahu walad, jika mayitnya punya anak atau punya cucu. Jadi jika yang meninggal dunia itu anak duluan, anak yang duluan yang meninggal dunia, dan anak ini meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak, maka jatah ayahnya mayit, jatah ibunya mayit masing-masing 1/6. Jadi misalnya ada orang meninggal dunia, ahli warisnya ayahnya ada, ibunya ada, anak laki-laki, anak perempuan. Maka untuk ayah 1/6, untuk ibu 1/6, sudah 2/6. Nanti 4/6, 4/6 itu bagiannya anak. Dengan komposisi anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Itu kalau kalau ayah dan ibu masih hidup dalam keadaan anak yang meninggal dunia ini punya anak. Fa ilam yakun lahu waladun, maka jika anak yang meninggal dunia duluan itu tidak punya keturunan, wa warithahu abawahu, maka kemudian yang jadi ahli warisnya adalah bapak dan ibunya sendiri, fali ummihi thuluth, maka jatahnya ibu 1/3. Jadi jika anak meninggal dunia dia masih bujangan, padahal sudah mapan, belum nikah, anak ini meninggal dunia duluan, dalam keadaan tidak punya anak, itu maka hartanya anak ini 1/3 untuk ibunya. Kemudian sisanya 2/3 itu untuk ayah. 2/3-nya untuk ayah. Kemudian fa in kana lahu ikhwatun, namun jika mayit ini punya 2 saudara atau lebih, fali ummihi sudus,
maka jatah ibunya mayit itu 1/6. Jadi ibunya mayit itu bisa jatahnya 1/3. Manakala ya 1/3 ini manakala mayit tidak punya anak, tidak punya keturunan, ditambah dia tidak punya saudara 2 atau lebih, itu jatah ibu 1/3. Jatah ibu 1/3. Syaratnya 2, mayit tidak punya anak, kemudian mayit tidak punya 2 saudara atau lebih. Artinya kalau ada saudara tapi cuma 1, berarti anaknya 2. Misalnya orang tua ini anaknya 2, salah satunya meninggal dunia, sehingga mayit hanya punya 1 saudara. Kalau mayit hanya punya 1 saudara, ya maka jatah ibu 1/3. Namun jatah ibu itu turun dari 1/3 menjadi 1/6. Itu dalam 2 kondisi. Ibunya mayit itu turun dari 1/3 menjadi 1/6. Itu dalam 2 kondisi. Yang pertama, manakala mayit punya keturunan. Yang kedua, manakala mayit itu punya saudara 2 atau lebih, ya, maka ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6. Jadi angka untuk ibunya mayit itu cuma muter kalau tidak 1/3, 1/6 dengan ketentuan detail seperti tadi. Bayangkan di Al-Quran itu sudah dijelaskan sedetail itu. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan sedetail itu. Ibu itu 1/3 jatahnya dengan 2 syarat. Mayit tidak punya keturunan, mayit tidak punya 2 saudara atau lebih. Dia punya 2 saudara atau saudaranya ada 3 atau saudaranya ada 4, maka ibu itu tidak lagi 1/3. Ibu turun jadi 1/6. Ibu itu turun jadi 1/6 manakala ada 2 saudara atau lebih. Demikian juga manakala mayit itu punya keturunan. Mimba diwasiyusi pihak audain, dan pembagian warisin dilakukan setelah wasiat itu selesai dan semua utang itu dibayar. Kemudian ada satu hal yang menarik yang Allah sampaikan, kaidah penting bagi para orang tua. Di lanjutannya ayat Allah katakan aba'ukum wa abna'ukum, orang tua kalian, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu manakah di antara mereka yang paling besar manfaatnya untuk kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya kalian para orang tua itu tidak tahu. Punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, kalian tuh tidak tahu ini nanti dari sekian banyak anak ini siapa yang paling bermanfaat untuk orang tuanya. Itu kalian tidak tahu. Oleh karena itu orang tua diperintahkan untuk bersikap adil dengan anak-anaknya, berusaha untuk sayang kepada semuanya dan berusaha adil dalam semaksimal mungkin untuk semuanya. Kemudian diperintahkan untuk mendidik sebaik mungkin, karena orang tua itu kata Allah, kalian tidak tahu dari anak itu mana yang paling bermanfaat. Belum tentu yang dimanja itu ternyata yang paling berbakti, yang paling bermanfaat. Di banyak kasus seringkali anak yang dimanja itu malah yang paling banyak merusak orang tuanya. Anak yang dimanja, yang kecilnya itu dituruti apa-apanya, sampai gede juga masih dimanja, itu malah seringkali yang paling memalukan, yang paling ngerecoki orang tuanya, yang paling gogoti duit orang tuanya, seringkali itu. Maka boleh jadi anak yang malah cenderung kemudian seperti di anak tirikan, itu malah yang
ngupeni orang tua, yang kemudian ingat orang tua, maka Allah sudah ingatkan bahasanya kalian wahai para orang tua, kalian tidak tahu manakah di antara anak kalian itu yang paling bermanfaat untuk kalian, mana yang nanti akan jadi anak soleh yang ingat orang tuanya, kemudian merawat orang tuanya, kemudian yang masih mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Sehingga yang jadi kewajiban orang tua adalah sayang kepada semua, jangan ada yang dianaktirikan, kemudian ya berbuat adil kepada semua anak, demikian juga berupaya untuk mendidik sebaik-baiknya semua anak. Kemudian tentang masalah pembagian aturan waris yang telah Allah sampaikan, Allah tutup ayatnya dengan mengatakan fariidatan minallahi, ini kewajiban yang datang dari Allah. Maka bagi waris itu bukan kelonggaran dari Allah, terserah maunya gimana, namun Allah katakan itu adalah fariidatan minallahi, kewajiban yang datang dari Allah. Ini hukumnya wajib diterapkan. Ini aturan yang Allah wajibkan. Allah tidak kasih pilihan-pilihan dalam hal ini. Innallaha kana aliman hakimah. Allah katakan aturan yang Allah wajibkan ini berangkat dari dua sifatnya Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Maka aturan faraid yang Allah sampaikan ini bukan karena Allah tidak tahu. Besok itu ada wanita karir, besok itu ada wanita begini dan begitu. Allah tahu. Dalam keadaan Allah tahu, Allah tetapkan aturannya semacam itu. Dan Allah itu hakiman dan yang maha bijaksana. Artinya ya tidak hanya suka-suka, ya, tanpa ada maslahat dan manfaat di balik aturan-aturan tersebut. Nah, kemudian di ayat yang ke-12, ini panjang hampir satu muka, Allah jelaskan lebih detail lagi tentang aturan faraid, aturan bagi waris untuk suami istri. Walakum nisfu ma taraka azwaju, bagi kalian para suami, kalian berhak untuk mendapatkan separuh harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. Ilam yakun lahunna walad, jika istri itu tidak punya anak, tidak punya anak bersama suami ini atau suami sebelumnya. Kalau istri itu meninggal dunia dalam keadaan dia meninggalkan harta dan dia tidak punya anak dari pernikahannya dengan suaminya yang terakhir atau kemudian suami sebelumnya, maka Allah katakan bagian suami adalah separuh dari total harta istri. Fa'inkan ahunna walad, namun jika istri itu punya anak, falakumu rubu'u, maka untuk kalian para suami jatahnya 1/4 mimma tarokna, dari harta peninggalan istri kalian. Dan itu mimba wasiat nabiha audain, setelah beresnya masalah wasiat dan masalah utang. Maka suami itu pasti dapat warisan. Pak suami ketika istrinya meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta, itu pasti dapat warisan, angkanya berkisar antara 1/2 atau 1/4, tergantung kondisi istri tadi punya anak atau tidak punya anak. Dan ini berlaku untuk semua hartanya istri. Ini berlaku untuk semua hartanya istri. Hartanya istri baik dari warisan orang tuanya atau hartanya istri dari hasil dia kerja, itu semuanya digabung jadikan satu. Kemudian ya kalau dia tidak punya anak, maka suaminya dapat separuh. Ini boleh jadi dari keluarga istri, boleh jadi agak sangat keberatan. Nah ya kalau dari hasil kerjanya dapat separuh ya mungkin bisa diterima. Tapi kalau juga dari warisannya juga ikut dapat, nah itu kalau main perasaan ya itu merasa keberatan. Dan perlu diketahui kalau di aturannya itu tidak
tidak membedakan apakah harta istri itu warisan orang tuanya ataukah hasil kerja dia selama ini. Yang jelas ketika meninggal dunia, mana saja hartanya, apa saja hartanya, kalau dia tidak punya anak, suami dapatnya separuh atau setengah. Kemudian sebaliknya lanjutannya ayat membahas tentang masalah warisan untuk istri. Walahunna rubu'u mimma taraktum, dan seperempat dari warisan yang kalian tinggalkan wahai para suami, ilam yakun lakum waladun, jika kalian dunia ya. Maka kemudian Allah lanjutkan bahwasanya haknya istri itu seperempat dari total harta suami ya, jika suami itu tidak punya anak. Kemudian fa'inkan alakum waladu, jika kalian suami punya anak, falahu, maka jatah adalah 1/8 mimma taraktum, dari harta yang kalian tinggalkan. Ya, maka istri itu pasti dapat, istri itu pasti dapat warisan. Namun warisannya angkanya juga cuma 2, berkisar antara 1/4 atau 1/8. Ini tergantung kondisi suami. Suami punya anak, istri dapatnya 1/8. Kalau suami tidak punya anak, ya istri dapatnya 1/4. Dan sehingga istri itu kalau di aturan Islam tidak menguasai semua warisan suaminya. Kalau banyak yang dipraktekkan oleh banyak orang, yaitu begitu suaminya meninggal dunia, seakan-akan semua harta perusahaan, macam-macam, tabungan, tanah dan semuanya itu dikuasai sama istri. Nah ini sebagiannya satu hal yang bisa berbahaya, karena di antara dosa besar dalam agama kita itu ada namanya memakan harta anak yatim. Dan di antara pelaku pemakan harta anak yatim di sebagian kasus itu ternyata ibunya sendiri. Gara-garanya suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil, seperti anak yatim. Kemudian semua harta dipegang, harta warisan suami itu dipegang oleh istrinya, namun tidak hati-hati. Tidak dia bedakan antara kepentingan pribadinya dan kepentingan anak-anaknya. Pokoknya semuanya dicampur gitu, dan itu ya kepentingan ibu ini kemudian boleh jadi punya kepentingan pribadi, kemudian usaha-usaha pribadi. Akhirnya ternyata karena belum dipisahkan dan tidak langsung dibagi, akhirnya harta anak yatim itu kemakan dan kepakai sama si ibu. Jadilah ibu ini pelaku dosa besar memakan harta anak yatim. Nah, supaya ibu itu tidak terkena dosa memakan harta anak yatim, solusinya adalah ya segera dibagi, segera dibagi, sehingga nanti jelas, oh ini jatahnya anak-anak, anak-anak yang masih kecil-kecil ini jatahnya, ini jatah saya. Sehingga kalau hal-hal itu bersifat pribadi, maka dia pakai yang merupakan jatahnya. Kalau untuk anak-anak, enggak bisa pakai jatahnya anak-anak. Dia sebagai ibu kemudian mau juga untuk kemudian kepentingan anak-anak, ya bebas, karena dia juga ibunya. Tapi yang jadi permasalahan kalau itu adalah kepentingan pribadi si ibu, maka dia hanya boleh pakai bagian dari bagiannya ibu saja. Yaitu pentingnya bagi waris, segera bagi waris itu diantaranya adalah menyelamatkan dari dosa memakan harta anak yatim. Kemudian
ada yang namanya kasus wa in kana rajulun yurasu kalalatan, ada namanya kasus faraid yang disebut dengan kalalah. Kalalah itu ada orang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya anak, tidak punya orang tua, kemudian punya saudara dan saudaranya hanya saudara seibu saja. Jadi dia hanya meninggal dunia dalam keadaan hanya punya saudara dan saudaranya itu hanya seibu saja. Itu disebut dengan sebutan kalalah. Allah katakan kalau terjadi kasus kalalah, walahu akhun au ukhtun, meninggal dunia dalam keadaan hanya punya saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, falikuli wahidin minhum sudus, maka masing-masing darinya sepertiga. Fa'ikanu aktsara min dzalika, jika saudara seibu itu lebih dari satu, dua atau lebih, fahum syuraka'u fi tsulusi, maka bagian mereka sepertiga. Dan ini semua setelah beresnya wasiat dan utang. Wasiatan minallah, ini semua adalah wasiat dari Allah. Kalau di ayat sebelumnya, ayatnya ditutup ini kewajiban dari Allah. Kalau di ayat yang ke-12 ini ditutup dengan wasiatan minallahi. Pembagian waris itu wasiatnya Allah. Wasiat itu lebih dari perintah. Lebih dari perintah. Allah tidak hanya katakan ini perintah Allah yang harus kalian lakukan, tidak. Namun levelnya di atasnya lagi. Ini wasiat dari Allah yang Allah perintahkan kalian untuk melaksanakan. Wallahu alimun halim. Dan ketahuilah bahasanya pembagian waris ini berdasarkan ilmunya Allah dan yang maha mengetahui, dan kasih sayang Allah yang dan dia adalah dan yang maha penyayang. Maka ini berdasarkan ilmunya Allah dan berdasarkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang muslim, kita sebagai seorang muslim yakin ilmunya Allah itu sempurna, maka sadarilah bahwasanya aturan ini berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Allah itu zat yang demikian penyayang dengan hamba-hambanya, bahkan dia lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Maka aturan ini adalah wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ayat yang lain dari bagi waris itu kita jumpai di akhir surat An-Nisa. Di akhir surat An-Nisa Allah katakan tentang masalah kalalah, sama dengan tadi yang sudah disinggung di ayat terakhir surat An-Nisa 176, wa yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu, qulillahu yuftikum fil kalalah, Allah berikan fatwa kepada kalian tentang kasus kalalah. Kalalah itu seorang meninggal dunia, tidak punya keturunan, tidak punya orang tua, hanya ada saudara, bahkan saudaranya hanya saudara seibu saja, sekandung tidak ada, sebapak juga tidak ada. Allah katakan ini bu'un halaka laisa lahu waladun walau ukhtun falahu nisfu ma tarak. Kalau ini kalau kalalah yang di awal itu saudara, hanya ada saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu. Kalau ini masih kemudian berkaitan dengan kalalah, namun dalam hal ini yang ada adalah saudara. Allah katakan imru'un halaka, jika ada seorang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya anak, namun dia punya saudara perempuan, maka saudara perempuan jatahnya setengah dari apa yang ditinggalkan. Wa yarithuha illam yakun laha walad, dan bahkan jika yang ada itu adalah saudara laki-laki, maka untuk saudara laki-laki dalam keadaan mayit tidak punya anak, semuanya untuk dia. Fa'inkan atas nataini falahuma thulutsani mimma tarak, dan jika saudara perempuan itu ada dua atau lebih, maka untuknya 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Wa ikanu ikhwatan ijala wa nisa'a, dan jika yang ahli waris yang ada itu saudara, saudara sekandung atau saudara baik itu laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak, maka untuk saudara laki-laki semisal bagian 2 saudara perempuan.
yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan untuk kalian supaya kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, maka di akhir surat An-Nisa Allah menjelaskan tentang pembagian untuk saudara. Tadi saya sampaikan di awal, saudara itu dapat warisan jika tidak ada anak laki-laki dan tidak ada ayah. Jadi jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, maka saudara itu bisa dapat warisan. Kalau saudara yang ada perempuan, itu jumlahnya 1, jatahnya setengah. Kalau yang ada adalah saudara perempuan 2 atau lebih, maka jatahnya 2/3. Kalau saudara itu saudara laki-laki tanpa saudara perempuan, ya sudah, semuanya untuk saudara laki-laki dibagi sama rata. Kalau yang ada itu saudara perempuan dan laki-laki, ya saudara perempuan ada, saudara laki-laki ada, maka saudara laki-laki 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian. Itu yang Allah sampaikan di ayat terakhir dari surat An-Nisa. Maka kita lihat Allah itu menjelaskan bagi waris sangat-sangat detail. Sampai ketentuan dan aturan jatahnya sekian, kalau begini-begini, kalau tidak begini-begini, maka nanti jatahnya jadi sekian. Ini kan aturan yang sangat-sangat detail, satu hal yang tidak Allah berikan kepada ibadah sholat. Maka ini menunjukkan pentingnya bagi waris. Apalagi Allah katakan ini kewajiban dari Allah. Di ayat yang kedua Allah katakan itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Ya, demikian kurang lebih Bapak dan Ibu sekalian sebagai gambaran sedikit tentang bagi waris dalam Islam, atau ya sedikit mungkin pemancing diskusi untuk sesi diskusi di mungkin bisa lebih detail kita perdalam di sesi diskusi nanti. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aris yang telah berkenan memberi penjelasan, sedikit penjelasan kepada kita terkait dengan warisan yang kadangkala mungkin bisa terus dengan kondisi saat ini, inginnya ya selesaikan di pengadilan, mana yang lebih menguntungkan, kadang-kadang seperti itu. Tapi kita sudah diberi penjelasan dari Allah, sebabnya itu dari Allah ya, ketentuan dari Allah yang ini harus dikerjakan. Tadi Ustaz Ari juga menyampaikan supaya bisa terlaksana dengan baik, supaya tidak tercampur dan sebagainya, maka bersegeralah untuk menunaikan ya kata waris seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan untuk lebih sedikit mendalami, mungkin tidak sampai tuntas ya, karena mungkin beberapa SKS kalau kuliah masalah waris ini ya betul-betul, karena ya, apalagi kondisi itu luar biasa ya. Kalau kita lihat di medsos tentang perebutan warisan, nah juga di pengadilan dan sebagainya. Pengadilan bukan pengadilan agama lagi, ada pengadilan negeri kan, padahal itu orang Islam dan sebagainya. Kami silakan monggo yang ingin menyampaikan, kalau masih ada dipersilakan monggo. Mumpung beliau. Ampun. Ya, monggo Prof. Ustaz, ini kan biasanya orang tua sekarang kan sudah membuat surat wasiat gitu, dimana anaknya kan nggak sama dengan aturan ini. Ini gimana? Jadi mengikuti surat wasiatnya yang diberikan atau ini biasanya kan orang tua ya, ini sudah kalau nanti kalau mungkin nggak buat, tapi jelas
ini agak beda dengan bagaimana kita tidak. Ada seorang yang punya anak kesayangan gitu. Wah, saya gitu kan, terus buat warisan ya. Pokoknya separuh harta tuh dikasihkannya. Kan tidak berbeda tadi kan ya Prof ya. Bagaimana Ustaz itu? Ya, berkenaan dengan masalah wasiat, pada dasarnya aturan dari wasiat itu tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dikoreksi, tidak boleh diedit, ya, kecuali wasiat yang boleh. Maka kalau wasiat itu statusnya wasiat tidak atau direvisi, ada kewajiban untuk direvisi. Kemudian kalau wasiat yang itu adalah wasiat membagi waris, dalam rangka supaya anak tidak ribut setelah orang tuanya meninggal dunia, maka semestinya ya idealnya harusnya isinya adalah bagi waris yang sesuai dengan aturan Al-Quran. Itu jika memang maksudnya tujuannya adalah untuk bagi waris, maka alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau disesuaikan dengan ketentuan dari Al-Quran. Nanti ini sekian, ini di sini, nanti perusahaan nyusui sekian dan seterusnya sudah dipatok oleh orang tua demikian sehingga tidak ada keributan. Kemudian yang ketiga, kalau wasiat itu untuk kemudian ada anak yang disayang kemudian akhirnya diberi jatah yang lebih daripada semestinya, maka ini tergolong wasiat yang zalim. Sehingga wasiat ini tidak boleh dilaksanakan dan wajib untuk direvisi dan disesuaikan. Bahkan ada hadis yang menyampaikan la wasiyata liwarithi, bahasanya tidak boleh ada wasiat harta untuk orang yang nantinya akan dapat warisan. Di pelajaran pertemuan sebelumnya ketika kita bahas wasiat, di kajian sebelumnya, wasiat itu diperbolehkan untuk orang yang tidak dapat warisan. Dia boleh jadi termasuk daftar ahli waris, namun secara realnya nanti dia tidak dapat warisan, maka solusinya adalah dikasih wasiat. Di antaranya misalnya termasuk yang selayaknya diberi wasiat, misalnya punya anak asuh, punya anak angkat. Punya anak asuh, anak angkat itu bukan ahli waris, tidak berhak dapat warisan. Kalau mau dikasih warisan, ya bentuknya pakai skema wasiat. Demikian juga misalnya ada kasus ini orang tua punya banyak anak, ya, kemudian ada salah satu anaknya meninggal duluan, padahal anaknya ini punya cucu. Anaknya ini sudah keluarga, sudah punya anak lagi, berarti dia sudah dengan si kakek berarti sudah ada cucu, tapi kakeknya masih hidup, anak meninggal dunia duluan. Ini kalau misalnya yang hidup itu ada anak laki-laki, jadi misalnya anaknya 5, anak pertama laki-laki sudah punya anak dan dia meninggal dunia dulu. Anak yang kedua misalnya kedua, ketiga laki-laki juga. Ini kalau menurut aturan faraid, ya, untuk menurut aturan faraid, cucu ini tidak dapat warisan nanti. Ketika si kakek meninggal dunia, si cucu ini tidak dapat warisan. Kenapa nggak dapat warisan? Karena tertutup sama pamannya. Tertutup sama pamannya, yaitu anak laki-laki yang lain. Tadi anak pertama yang meninggal, ya, kemudian anak kedua itu juga anak laki-laki, anak ketiga juga laki-laki. Nah ini karena ada anak laki-laki yang lain, ini anaknya yang meninggal dunia tadi secara aturan faraid sebenarnya dia tidak dapat
supaya si cucu ini dapat warisan, maka jalannya adalah kakek nulis wasiat. Kakek nulis wasiat untuk cucuku anaknya A yang bapaknya sudah meninggal dunia duluan itu, ini saya kasih tanah sebelah sana, atau saya kasih uang nanti dari tabungan saya sekian. Ini maka itu ya yang berhak untuk mendapatkan layak untuk diberi wasiat, bisa dicucu, atau mungkin ada saudara punya saudara yang miskin misalnya. Kan saudara tidak dapat realnya, dia tidak dapat warisan jika ada anak laki-laki, tapi dia ini saudara ini miskin susah, akhirnya kemudian ingin supaya dia dapat warisan atau dapat jatah dari ini, ada hartanya yang bermanfaat untuk adiknya yang menes dan susah tadi, caranya pakai wasiat. Karena kalau pakai aturan faraid, aturan bagi waris, dia tidak dapat karena ada anak laki-laki. Terima kasih Ustaz. Rasanya ini ada apa? Ada ahli faraid ya. Ada ahli faraid, ada spesialis khusus ya. Ternyata ada hubungan ini asoba dan nutup dan segalanya, wah, luar biasa ya. Kalau kita kalau nggak khusus belajar ini ya mungkinnya bingung, maka diserahkan kepada Pak Ustaz. Ada lagi yang ingin mendalami sedikit, monggo. Kalau tidak ada mungkin ada berapa Ustaz, supaya kita memahami kan, supaya ya lebih nyaman orang menganggapnya, kemudian itu diselesaikan sudah di pengadilan saja. Nah, kalau masalah waris ini, apa pengadilan negeri atau pengadilan agama? Nah, mungkin mohon maaf ini, yang sering kan pengadilan negeri. Apakah juga masalah waris itu juga beliau ahlinya atau harus ke pengadilan agama seperti itu, masalah warisan ini kaitannya dengan kita sebagai muslim? Ya, di tempat kita pembagian waris itu kan istilahnya masih opsional. Bisa dibawa ke pengadilan jika ada sengketa, bisa dibawa ke pengadilan negeri nanti pakai KUHP atau pakai apa gitu, atau kemudian dibawa ke pengadilan agama, nanti akan diputuskan berdasarkan KHI, kompilasi hukum Islam. Ya tentu ya di kompilasi hukum Islam ini secara umum ya semangatnya adalah semangat untuk menerapkan aturan Islam, aturan bagi waris yang ada dalam Islam. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim dan kita mengimani Al-Quran, yang Al-Quran tegas mengatakan fariidatan minallah, dan ini kewajiban datang dari Allah, dan menyampaikan wasiatan minallah, ini wasiat dari Allah untuk semua kalian. Maka semestinya ya kalau bisa dirembuk baik-baik, musyawarah mufakat, ditemani ahli faraid, ya itu kalau ada masalah kemudian ada pihak ketiga dalam hal ini ahli faraid yang nanti bisa membantu menyelesaikan, maka itu tentu lebih baik, karena tentu pengadilan pakai biaya ini dan itu. Namun seandainya terpaksa dirembuk itu tidak juga ketemu titik temu, ya maka perlu putusan pengadilan yang dalam kaidah hukum Islam itu disampaikan bahasanya ketentuan pengadilan itu menghilangkan perselisihan, menghilangkan sudut pandang karena bersifat mengikat. Kalau cuma ngejak ustadz untuk kemudian memantau, ini ustadznya kan putusannya tidak bersifat mengikat, sekedar saran dan fatwa. Fatwa itu paling banter, paling tinggi fatwa, dan fatwa itu tidak bersifat mengikat kecuali orangnya punya kesadaran. Yang bersifat mengikat ya putusan pengadilan. Maka jika terpaksa akhirnya harus menempuh jalur tersebut, ya semestinya wajib bagi seorang muslim untuk mengambil peradilannya peradilan agama, sehingga dia lebih dekat, minimal lebih dekat dengan aturan syariat. Jadi mengambil
istilahnya pengadilan agama bisa kita katakan hukumnya wajib untuk seorang muslim dalam masalah menyelesaikan sengketa bagi waris. Terima kasih Ustaz yang telah memberi penjelasan tambahan ya. Mudah-mudahan bisa memperkaya pemahaman kita tentang masalah warisan. Mau nggak mau ini pasti akan dilalui oleh kita semuanya insya Allah. Ada lagi terakhir? Monggo Dr. Andi. Akhir ya. Assalamualaikum. Hukum waris itu kan jelas ya, jadi seperempat, seperti padahal kan harta itu kan tidak dalam bentuk uang, ada tanah, ada rumah, ada. Apakah itu perlu dijual? Enggak, saya kira perlu ditaksir gitu, harganya. Kemudian dibagi sesuai dengan hukum tadi, pas itu jangan. Kalau setelah itu kemudian apakah boleh misalnya, kalau saya dapat sekian uang ini saya yang dapat itu mobil misalnya, apa itu boleh enggak? Nah setelah itu misalnya rendukan lagi yang diwarisi itu dengan ikhlas pokoknya, mungkin sudah saya tukar sama kamu gitu misalnya, ya itu kan artinya kan mungkin kurang lebihnya ada, tapi mungkin ikhlas karena apa ya, ada sedekahnya mungkin dan sebagainya, ya kan mungkin anaknya itu kasihan gitu ya, mungkin tidak ada gitu. Gimana Ustaz ini? Ya, berkenaan dengan teknis bagi waris, tentu teknis bagi waris ini harus semuanya pakai taksiran. Jadi semua harta misalnya ayah itu ditaksir, ini tanahnya nilainya seberapa, mobilnya ada sekian, nilainya berapa, ada mukinya segala misalnya nilainya berapa, ya. Nanti ada perusahaan punya tanam saham di mana, ya, dan sebagainya. Itu semuanya di total kemudian ditaksir, bisa pakai harga pasaran, bisa pakai harga kesepakatan. Ini mau disepakati, enggak tanahnya itu per meter berapa, ya kalau tidak disepakati ya sudah pasarannya berapa. Namun bagi waris tidak mesti bentuknya dijual kepada pihak ketiga. Bisa saja opsi yang lainnya, jika ada salah satu anak yang mampu punya kelebihan adalah duwiti, nanti sehingga bentuknya itu bentuknya duit. Dan ini tidak harus modelnya tidak harus semua langsung semua, bisa per item, bisa per item. Misalnya kita selesaikan dulu kendaraan, mobil dan motornya ayah ini, ya, nanti semuanya ya, nilai total semuanya dibagi pakai aturan warisan. Oh ini anak ini jatahnya sekian, ini sekian, ini sekian. Oh ini duit di motornya, sehingga motornya nanti dia bawa dan seterusnya. Nanti setelah itu kendaraan selesai, mungkin ada ayah punya tabungan, ya. Nah tabungannya diselesaikan, tahap kedua diselesaikan pakai bagi waris. Nanti tahap ketiga tanah diselesaikan pakai bagi waris. Nah, tidak harus langsung di total semua, mobil, motor, kemudian tanah, tabungan, gitu. Tidak mesti demikian. Kemudian kalau memangnya misalnya salah satunya dengan cara misalnya salah satu itu duiti, kemudian setelah itu kemudian ada pembagian, nah maka setelah masing-masing itu sudah terima bagiannya, sudah ada bagiannya, gimana kalau ya ini mau sedekah sama saudara yang lainnya? Jawabannya boleh-boleh saja. Ya, insya Allah kalau sudah ngadep duitnya itu sedekahnya nanti betul-betul ikhlas, Pak. Ya, tapi kalau belum ketok duit itu biasanya ikhlasnya itu belum ikhlas yang asli. Boleh jadi ketika masih berupa teori, oh ini misalnya itu dapatnya tanah yang sebelah sana, ini tanah yang sebelah sini. Itu kalau
kemudian bentuknya itu bukan duit, mungkin istilahnya kalau belum diduiti sepertinya kayaknya ikhlas, saya sudah mapan lah, saya nggak akan minta banyak-banyak gitu. Tapi nanti lain kalau sudah ada salah satu yang duiti kemudian bentuknya gepokan duit, itu nanti beda Pak. Ada saudara yang bilang saya ya ngambil separuh saja lah, separuh nanti untuk kakak yang masih hidupnya susah gitu. Tapi kok ternyata setelah diduiti kok duitnya kok jatahnya 200 juta ya, separuh 100 juta gitu. Nah itu nanti baru kemudian nanti kemarin sebelum ada duitnya itu ngomongnya saya separuh saja, separuh bagian saya untuk kakak yang masih susah hidupnya itu. Namun setelah kemudian nanti bentuknya duit Pak, nanti biasanya ikhlasnya nanti beda nanti. Semula ketika belum ada bentuk duitnya tadi bisa mengatakan untuk kakak saya separuh. Setelah diduiti kok ada 400 juta di depan mata misalnya, 400 juta di depan mata. Ini kalau untuk kakak seperti kemarin jadinya 200 juta ya. Koknya ini kok akeh banget ya. Nanti kok 400 juta kok kayaknya kok banyak sekali. Ini 400 juta separuhnya 200, untuk kakak 50 juta aja lah gitu kan. Nah, nanti setelah kemudian berwujud duit itu nanti biasanya ikhlasnya berbeda Pak. Jadi ikhlas yang asli itu pas kemudian sudah berbentuk duit, itu nanti baru kelihatan ikhlas yang aslinya. Oh aslinya cuma mengikhlaskan 50 juta untuk kakaknya. Padahal teorinya kemarin ngomongnya mau separuh yang diikhlaskan untuk kakaknya misalnya gitu. Terima kasih Ustaz, ini pengalaman ya. Bukan pengalaman berarti atau pengalaman yang nanti menghadapi masalah seperti itu kenyataannya, ya memang demikiannya. Baik sekalian kan waktunya, mohon izin berkenan untuk kita akhiri bersama. Sebelum kita akhiri mohon keikhlasan Pak Ustaz untuk memimpin doa. Kepada ibu sekalian, sebelum kita akhiri mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saya dan keluarga saya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita hikmah sesaat untuk berdoa untuk kebaikan kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokahnya dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighu hubbaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma shfi, ya Allah berikanlah kesembuhan-Mu kepada orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah berikanlah kesembuhan-Mu kepada Dr. Norman. Ya Allah berikanlah kesembuhan-Mu kepada Dr. Norman. Allahumma shfihi anta syafila shifaa ila shifa'uk shifaa la yughadiru saqama. Allahumma shfihi anta syafila shifaa ila shifa'uk shifaa la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah berikanlah kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di antara kami, dan ya Allah berikanlah kesembuhan untuk seluruh muslim yang mengalami rasa sakit. Allahumma ja'alla ya Allah jadikanlah haji Bu Hajah Nabi dan yang lainnya sebagai haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjahum
sa'yahum sa'yan mashkura wa tijaratahum tijaratan tadhkura Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhunubahum dhunuban maghfuratan wa tijaratahum tijaratan tadhkura Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestina wa fi Gaza. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu. Ya Allah, datangkanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha perkasa, Engkau adalah zat yang maha kuat. Allah maksud ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Gaza. Innaka antal qawi al-aziz, innaka antal qawi al-aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Kawan sekalian, mari kita akhiri pengajian pada hari ini dengan baca khawatir majlis dan hamdalah. Subhanallah, subhanallah wa atubu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.